yang nomor satu, dipersatukan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Jika kamu mengharapkan ada kebenaran di dalam Torah, maka kamu lepas dari kasih karunia. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia, kata Paulus. Kenapa Anda masih melakukan hukum Taurat? Apakah Anda mengharapkan ada kebenaran di situ? Terus kenapa Bang Juma nggak baca Galatia 3 ayat 24? Hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Iya, Ayo. saya ngerti. Terus? Sekarang Yesus sudah datang belum? Maksudnya 10 hukum ini, hukum moral ini, ya, ini harus kita lakukan di sepanjang hidup kita sampai Yesus datang. Belum datang Yesus, sampai datang Dia, kita harus tetap di dalam kebenaran. Anda keliru, Bu Darni. Galatia 3 itu berbicara mengenai kedatangan Yesus yang pertama, bukan yang kedua. Alamak. Itulah salahnya Bang Juma ini. Wah, Ibu yang salah. Enggak. Coba Anda baca. Tetap dari 21-nya coba. Kalau demikian bertentangan ke hukum Taurat dengan janji-janji Tuhan? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Kristus Yesus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Tuhan. Karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini kita tidak lagi bukan orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau merdeka. Tidak ada laki, tidak ada perempuan. Karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Tuhan. Ini berbicara mengenai kedatangan pertama. Jadi ketika kemudian Yesus itu sudah datang, maka hukum Taurat itu sudah tak berguna, tidak ada lagi manfaatnya, itu sampah. Nah, kalau Bu Darni masih ini Galatia ini kan mengharapkan buku Paulus, tulisan Paulus, tahu. Bang Juma. Iya tahu, saya ngerti. Jadi kalau Paulus, hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai, tunggu ya Bang Juma, aku dulu, ini Alkitabku Bang Juma. Biar gua Yesus ajari Bang sudah Juma. pernah datang Biar jadi Yesusnya? adven Bang Juma. Yesus 1 sudah pernah Yohanes datang 2 nggak? ayat 3. Dan inilah Yesus sudah pernah tandanya. datang nggak? Iya sebentar Bang Juma. 1 Yohanes ini perjanjian baru ini ya. Kenapa loncat ke sana? Galatia 3 dulu. Iya ini selesaikan. hukum ini. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Yahweh, yaitu jikalau kita menuruti hukum-hukumnya. Nah itu, satu lagi, 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata aku mengenal Yahweh, tetapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah, Paulus mengatakan barang siapa yang percaya kepada Yahweh, melakukan perintah Yahweh, maka sia-sialah Kristus untuk dirinya. Iya, maksudnya gini, gak bisa kita menolak Yesus kalau kita lakukan 10 hukum, tapi menolak Yesus, sia-sia gitu loh Bang. Anda menggabungkan dua pengajaran yang bertentangan. Paulus sendiri yang menerangkan itu. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Bu Darni mencoba melakukan dua-duanya. Paulus mengatakan tidak ada. Nonsen. Kamu melakukan hukum Taurat itu nonsen. Yang adalah salah. iman kepada Kristus. Lah,
Bang itu Juma. dalil begitu. Gimana Oh, Bang Juma. ceritanya? Kalau Bang Sebagai Juma, kalau Advent, sudah Anda menggabungkan dua ajaran. Ajaran Yesus Anda pakai, ajaran Paulus juga Anda pakai. Padahal dua ajaran ini bertentangan. iya, aku dulu Bang Juma. Kalau Silakan. sudah aku menjadi pengikut Yesus, gak mungkin aku melanggar 10 hukum ini Bang Juma. Lah, kalau Anda masih melakukan 10 hukum ini kata Paulus, Anda lepas dari kasih karunia. Itu dalil. Kasih karunia itu maksudnya kasih karunia Yesus. Yesus Kasih yang menentukan. Jadi ku Iya. lakukan 10 hukum, ku tolak Kalau Yesus, Anda dengar, kasih karunia Kak, Yesus, sia-sia ibadahku. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Kenapa Ibu Darni masih melakukan hukum Taurat? Karena itu perintah Yahweh, perintah Yesus. Karena, nah, kata Paulus, kamu lepas dari Kristus. Enggak, salah pengertian itu Bang Juma, Loh, enggak kok kayak salah gitu. pengertian Hukum pula? Taurat itu dipersatukan. Efesus 2 Kok ayat salah 17. pengertian pula? Coba Anda baca Efesus Galatia 2 2. ayat 17. Galatia 5 coba. Coba Anda baca Ayo. Galatia 5. Bisa enggak Anda baca? Bisa. Anda Bang baca Juma coba. inilah. Lah, Galatia 5. Anda itu mencoba untuk mengelabui dengan mengambil dua-duanya. Harus Anda melepaskan Enggak satu. mengelabui loh, kan kita enggak boleh berdusta loh. Bang Juma. Supaya Hukum kita ke-9, sungguh-sungguh jangan merdeka. bersaksi dusta. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Merdeka dari mana? Iya, merdeka dari hukum Dari apa? itu. Hukum apa? Hukum Taurat. Nah itu. Iya, kita kembali Anda dipersatukan kepada bunglon. Yesus. Jangan bunglon. Jangan bunglon. Kalau dipersatukan di dalam Yesus, contoh aku Bang Juma, aku udah menjadi murid Yesus. Gak mungkin aku pembunuh, pencuri, perzina aku, tukar-tukar Bahkan suamiku, larangan, kan gak mungkin. larangan membunuh itu hanya ada di dalam Torah. Loh, Ini tadi 1 Yohanes itu, ini hukum perjanjian baru ini, 1 Yohanes Anda 2 ini 3. gimana ceritanya? Paulusnya mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk. Kuk itu apa, Bu Darni? Kuk, apa segala penderitaan? Beban. Iya, itulah beban penderitaan. Kamu jangan mau dibebani lagi. Beban apa? Penghambaan Beban kan? hukum tadi. Iya, beban penghambaan. Jangan lagi kau mau dibebani itu. Iya. Maka ketika ada perintah Tuhan kepada hambanya, jangan lagi kau mau diikuti. Jangan lagi kamu mau diperhamba oleh aturan itu. Makanya kamu merdeka. Makanya kamu dibebaskan. Kamu dimerdekakan. Iya, Itu dimerdekakan, dipersatukan di dalam Yesus. Yesus. Nah sekarang Itulah. dimerdekakan dari mana? Dimerdekakan dari semua itu peraturan-peraturan itu. Nah, Taurat. itu Nah, pintar. dipersatukan di dalam Yesus. Nah, Itu kalau sudah di pintar. dalam Yesus, kan sudah tahu kita apa kata Yesus, 1 iota. Nah, berarti merubah Anda hukum. kembali ke ajaran Yesus. Ya Tadi memang sudah masuk itu memang sepaket hukum Taurat Lah, dengan berarti, Yesus. Ya berarti sepaket. Anda harus melepaskan ajaran Paulus. Enggak Gimana bisa ceritanya? dua-duanya Loh, kok- diikutin. Karena Gimana Paulus itu di- kan rasulnya Yesus. Bagaimana Yesus sendiri yang memilih dia. Bagaimana ceritanya Anda mau menggabungkan dua ajaran yang berbeda? Bagaimana? Coba Anda baca Kolose 2 itu. Kolose 2 nomor 6. Ketika kamu telah menerima Kristus, Tuhan Kristen, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Yesus Kristus. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Lalu Paulus mengatakan apa? Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Atau mengenai hari raya Sabat, bulan baru atau hari Sabat. Jangan lagi. Paulus itu dengan menjual Kristus itu sudah memerdekakan pengikutnya, bukan lagi hamba Tuhan. Mereka adalah anak-anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan tidak boleh lagi duduk di bawah kuk apa? Kuk penghambaan. Jadi Bu Darni sebagai Advent mencoba untuk mengelabui, memakai pengajaran Paulus dan juga memakai pengajaran Yesus. Padahal kalau Anda melepaskan Kristus, Anda harus kembali kepada hukum Torah. Tapi kalau Anda kemudian melepaskan Torah, Anda harus murni 100% menjadi pengikut Paulus. Tidak ada lagi aturan. Anda mencoba mengelabui dengan, kami masih melakukan hukum Torah. Loh, Paulus mengatakan, kamu sia-sia melakukan itu. Kematian Paulus sia-sia ketika kamu masih mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Torah. Galatia 5 nomor 4.
kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu masih mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi kalau Bu Darni hari ini masih melakukan hukum Taurat, kata Paulus, kamu di luar kasih karunia. Itu dalilnya. Karena tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jangan Bu Darni mengatakan, oh kami dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Lah Paulus mengatakan, jangan kau bermimpi. Tidak ada orang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Itu nggak ada. Itu kata Bang Paulus, Juma, bukan kata saya. Bang Juma, tadi aku mengikuti khotbah ya, ibadah. Inilah Di gereja? isi seluruh Advent lagi? tulisan Ya sama Paulus. aja. Iya dong. Tadi kan hari Sabat, hukum keempat. Ya. Jadi Lah, tadi khotbah. kenapa Anda masih ya? melakukan Sabat? Karena Anda masih mengharapkan Karena kebenaran itu dari hukum hukum Taurat. Yahweh, hukum Yesus. Nah, itulah yang Wajar Paulus kita ikutin. katakan. Nah, gimana ceritanya Harus pun. orang ini? Paulus mengatakan, kamu akan lepas dari Kristus. Kamu menolak kasih karunia. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau Anda melakukan Sabat, berarti Anda masih mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Sedangkan Yesus datang, mati untuk kalian, supaya kalian lepas dari hukum Taurat. Gimana ceritanya nih? Iya, Kristus telah dipersatukan di menebus dalam dengan- Yesus loh Bang Juma. Efesus 2 ayat 17. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Berarti kalaupun kamu tidak melakukan hukum Taurat, kamu tidak akan dikutuk. Karena Kristus telah mati menanggung kutuk itu. Jangan Anda mengatakan sudah digabungkan, mempersatukan. Betul, hukum Taurat itu boleh kau katakan sudah dipadukan, sudah diajarkan. Tapi jangan lagi mengharap ada kebenaran dari hukum Taurat itu. Kenapa orang Advent masih melakukan hukum Taurat? Karena orang Advent mau bikin apa? Mau bikin Karena apa? Paulus Cuman juga setiap hari Sabat masuk mau ke sinagog menyanyi. membacakan Ya, karena dia firman orang Bang Yahudi. Juma. Paulus. Karena dia orang Yahudi. Kan Nah, dia itu. orang Yahudi. Tadi Bang Juma bilang hukum Taurat, dibilang Paulus dibatalkan. Itu Suratnya? Paulus melakukan hukum Taurat itu. Suratnya dalam berarti hidupnya. berarti dia masih melakukan sesuatu yang dia langgar oleh mulutnya sendiri. Dan memang fakta di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai 27, nomor 26, Paulus ketika kembali ke Yerusalem dari mengajarkan ajaran Kristen, Paulus bertobat lagi. Paulus bertobat dari mengajarkan, menghalalkan segala makanan yang sudah diharamkan, menghalalkan untuk tidak bersunat. Begitu sampai ke Yerusalem, bertobat malah mempersembahkan korban persembahan lagi. Jadi jangan ambigu. Memang sok cantik kelihatan. Wah, Bu Dani cantik kali melakukan sahabat bla bla bla. Orang yang tidak paham itu bisa jadi tertipu. Tapi kami yang paham Bible, kami yang ngerti pun, meskipun bukan kitab kami, tapi kami membacanya, jelas tertulis, aku tidak menolak kasih karunia Elohim, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Oke, sekarang aku Kristus tanya Bang telah Juma. memerdekakan Bang kita Juma. dari kuk penghambaan. Iya, aku dulu Bang Juma. Aku tanya Silakan. sekarang. Oke, taruhlah Bang Juma menjas kami bahwasanya kami tidak melakukan hukum Taurat. Kalian wajib melakukan. Kenapa nggak berhari Sabat Bang Juma? Bu Darni, Apa? ini bukan masalah Anda melakukan hukum Taurat atau tidak melakukan hukum Taurat. Ikan kata Yesus 1.1 Yota, jangan kerubah hukum. Nah, Paulus juga mengatakan berkata, apa? Paulus mengatakan apa? Hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Sampai Yesus datang. Nah, Yesus sudah datang, berarti sudah dibatalin. Belum datang Yesus. Astaga, Datang kedua kali belum. Yang dimaksud Paulus itu kedatangannya yang pertama. Salah. Makanya dia Itulah Bang Juma. Bang Juma tak beri Waduh. Alkitab ini. Bukan seperti itu yang kami dengarkan dulu saya, pelajari. Bu Dani. Di Dengarkan Galatia saya, Bu 3:24 sampai datang Yesus. Maksudnya inilah penuntun Ya kita udah, loh, ya udah. hukum Kalau ini. begitu, yaitu ketika dia mengatakan bahwasanya jangan lagi kamu mau dihukum karena makanan dan minuman. Itu kapan berlakunya? Itu waktu tentang apa itu? Nah, Waktu kapan bangsa- berlakunya? Murid-murid Barang Yesus siapa, waktu makan barang tak siapa pakai- yang nggak cuci menyunatkan tangan, dirinya. beda. Barang siapa Lain yang itu menyunatkan di Imamat 11. dirinya. Itu firman Barang- Tuhan nggak boleh dirubah-rubah. Kalau sudah Barang dikatakan siapa haram ya yang haram. menyunatkan, barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus, maka dia akan lepas dari Yesus Kristus. Itu kapan berlaku surah itu? Itu suatu bangsa Israel.
Iya, kapan? Kapan berlakunya? Apakah nanti Abraham setelah datang kedua kalinya atau sekarang? kepada Abraham pertama. Ya, bukan itu pertanyaan saya. Paulus Kapan pertama kali sunat kan itu Bang Juma bilang. Lah, Paulus mengatakan barang siapa yang menyunatkan dirinya maka dia Sia-sia akan lepas kematian Yesus gitu. Ya, iya. Kapan berlaku itu untuk orang jangan bersunat? Jadi begini, itulah semua itu sunat yang apa itu semua itulah yang dibatalkan, dipersatukanlah di dalam Yesus. Jadi sunatlah kulit katan hatimu, baru engkau Yang mana datang yang ke bait. betul ini? Yang mana yang betul? Ini berlakunya sekarang atau nanti setelah datang kedua kali? Ya sekarang berlaku sekarang. semua hukum ini kan cerminan Berarti- ini, hukum Taurat ini kan hukum moral kepada semua manusia. Tidak ngerti benar nih. Yes, Paulus mengatakan jikalau kau menyunatkan dirimu maka kamu lepas dari Yesus Kristus. Iya. Nah, kapan itu berlaku supaya jangan lagi orang bersunat? Supaya orang jangan bersunat. Itu kapan berlaku? Itulah di dalam kematian Yesus. Nah, berarti Yesus itu datang untuk membatalkan segala hukum. Kematian Yesus itu adalah kematian yang membatalkan segala hukum Taurat. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Iya, baca ayat 17 ya Bang Juma. Baca ayat 17-nya. Baca, Jangan hanya 15. baca, silakan Ntar ya. mempersatukan. Nah, silakan. Dipersatukan. Hukum Taurat dipersatukan di dalam Yesus. Ya. Ya itu dia. Nggak ada dibuang hukum itu. Ya, Hanya begitu kedatangan astagfirullahaladzim. Yesus dipersatukanlah. Astagfirullahaladzim. Yesuslah yang lebih utama gitu. Bagaimana ceritanya? Ya, Paulus sendiri mengatakan dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan segala perintah. Ketika dibatalkan segala perintah, jangan lagi kau lakukan hukum Taurat itu. Cukup kau imani Yesus Kristus mati menebus dosamu, sudah selesai. Karena hukum Taurat itu sudah diperdamaikan, sudah dipersatukan ke dalam kematian Yesus itu. Darahnya bertumpah untuk membatalkan segala perintah Tuhan. Cuma karena Advent ingin sok cantik, ya, supaya dianggap pengikut Tuhan, maka dia melakukan hukum-hukum Torah. Itu cuma Ya, topeng memang harus kita sebenarnya. sok cantik dong. Harus setia lah Lah, sama hukum. berarti sia-sialah kematian Kristus kalau begitu. Bukan salah Bang Juma. Ini Efesus 2 ayat, Astagfirullahaladzim, ya Allah baca yang ayat karim. 16. Dan untuk memperdamaikan silakan. keduanya di dalam satu tubuh. Hukum Taurat diperdamaikan di dalam Kristus Yesus. Nah itu dia, makanya kenapa lagi Anda masih mau melakukan hukum Taurat sedangkan itu sudah diperdamaikan dalam tubuh Kristus di atas salib. Kalau sudah kita menjadi pengikut Yesus dan menerima Dia, Tuhan dan Juru Selamat kita, penebus kita, mana mungkin aku juga melakukan segala kegelapan di bumi ini. Nah, sekarang permasalahannya, tanpa Yesus mati, apakah wajib melakukan hukum-hukum itu? Ya, memang itu kan memang sudah perintah, nggak boleh itu dirubah. Nah, jadi untuk apa Yesus mati kalau begitu? Sekarang ku tanya Bang Juma, di perjanjian lama, kenapa orang setiap berdosa motong kurban? Ya karena itu tradisi dan itu adalah perintah Tuhan dan mereka harus lakoni sehingga menjadi sebuah tradisi. Nah, apa nggak bisa 1, nomor rupanya 2. langsung bertobat aja kok mesti dipotong kurban setiap aku berdosa? Itu ku tradisi, potong itu kurban. perintah, itu syariat, itu perintah, Nah, begitulah itu kedatangan ketekunan. Yesus Bang Juma, nggak berlaku lagi itu kurban-kurban itu. itu Cukup Anda sekali tahu. dengan darah Yesus yang suci. Itu Anda tahu. Berarti ketika kemudian Anda melakukan dosa sekalipun, tidak melakukan hukum-hukum Taurat sekalipun, ada darah Yesus yang sekali untuk selamanya. Terus ngapain Anda masih melakukan hukum Taurat? Berarti Anda masih mengharapkan ada kebenaran dalam Kan hukum sudah Taurat. ditebus aku Bang Juma. Aku udah ditebus nih kalau begitu, dengan darahnya yang suci. Kalau begitu, Sekarang dengan kenapa? cara apa aku berterima kasih atas Dia sudah menebus aku? Ya, Apa kulakukan dong perintah-perintahnya. Aku harus Nah, setia dengan tidak membunuh, berarti tidak Anda masih mencuri, mengharapkan tidak kebenaran. berzina, menghormati orang Berarti tua. Anda masih mengharapkan kebenaran. Masih kurang. Masih kurang. Berarti kematian Yesus itu masih kurang. Anda harus melengkapinya dengan melakukan kembali hukum Taurat yang sudah dibatalin. Ayo, gimana ceritanya? Kematian Kristus itu untuk membatalkan hukum Taurat untuk pengikut-pengikut Paulus. Sementara ketika Anda mengimani kematian Kristus, Anda kembali melakukan hukum Taurat. Apa itu namanya?
Apa itu namanya? Lebih baik Yesus itu tidak mati anak orang. Karena ternyata pengikut-pengikut yang benar itu tetap aja melakukan hukum Taurat. Jadi Bang buat Juma, apa dia mati? Bang Juma, Yesus itu Tuhan penebus. Lah, di sini Ada kelirunya. Inilah kelirunya. Yesus itu Tuhan, dia Yesaya, adalah dengar. penebus. Di dalam Yesaya 63 ya, akulah penebusmu katanya. Hanya satu penebus dari dahulu sampai sekarang. Bukan begitu Ya, ceritanya. memang begitu. Bukan Makanya bang, duta, kalian bukan itu jadi utusan, salah. tapi aku sendirilah. Bukan duta, bukan utusan. Yesus utusan bukan? Dia Tuhan dan datang sebagai utusan turun ke bumi. Inilah rusaknya. Rusaknya rusak. keyakinan Bu Darni. Karena Anda membantah dalil. Bukan duta, bukan utusan. Tapi aku sendirilah. Ya. Hmm. Tahu kenapa Bang Juma Yesus dikatakan utusan atau hamba? Lah Tahu? kenapa jadi Anda mendefinisikan itu? Itu dulu Yesaya. Makanya Yesaya biar kau 63 cari, itu. karena dia turun ke bumi. Yesaya Firman 63. itu menjadi Yesaya manusia turun ke 63 nomor bumi. 9 itu Dia dulu mau Anda misi selesaikan. penebusan. Maka Bukan jadi utusan. Maka jadi Bukan hamba. utusan kata Tuhan. Alamak. Yesus utusan atau bukan? Bukan utusan seperti para nabi. Mulai ngaco. Bukan Iya dong. utusan seperti para Yesus nabi. ini Gimana wujud cerita? daripada Yahweh. Inilah, Ibrani 1 Darni. ayat 3. Yesus Inilah adalah wujud dari Yahweh. Alamak. Iya dong. Makanya dia yang akan menghakimi dunia kelak di akhir Alamak. zaman. Dia akan membangkitkan kelak di akhir zaman. Yohanes 9 ayat 39. Yohanes 6 ayat 4. Inilah saya malas berdiskusi sama orang yang mulutnya sudah terlatih menjadi setan ya kayak gitu. Dalilnya mengatakan dia sendiri yang bawa dalil itu. Yesaya 63 nomor 9. Bukan duta, bukan utusan, tetapi aku sendirilah yang akan menebus mereka. Makanya ketika Yesus datang, dikatakan bahwa makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan. Ucapanku adalah perkataan yang diperintahkan untuk aku ucapkan. Kesaksianku adalah bahwa seluruh pekerjaan yang kulakukan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku bahwa aku adalah utusan. Tuhan mengatakan bukan utusan, ya memang bukan Yesus. Maka Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus itu bukan Tuhan, tapi Anda melantiknya menjadi Tuhan. Itulah kenapa kalian itu harus nampak seperti ke-Yahudian. Anda menerima kematian sekaligus juga menerima hukum Taurat. Itu koplak namanya, itu koplak, cuplis, penipu namanya itu setan yang kayak gitu-gitu tuh. Kitab bertentangan dengan pola keagamaan. Gimana ceritanya? Kamu lepas dari Yesus kalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kenapa benar melakukan hukum Taurat? Karena benar menganggap hukum Taurat itu kebenaran. Lah, kalau kebenaran itu ada dalam hukum Taurat, lalu kenapa Yesus harus mati, Cak Ayu? Jalankan aja hukum Taurat itu. Gak usah kau percaya ada orang mati di atas salib. Sedangkan kematian Kristus itu adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Jangan gila permanen dong. Dalil jelas mengatakan, jikalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Datang kamu serakah, kematiannya ditelan, ajaran hukum juga dimakan, makanya kau diusir, kau penyesat, aku tidak mengenal kau. Otak nggak berfungsi ya gitu. Ada nggak kebenaran dalam hukum? Ada Bang Suma, makanya kami masih melakukan Taurat ya. Paulus mengatakan kalau kau masih mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Ayo, mana yang kau pilih antara kematian Kristus atau hukum Taurat? Jangan kau makan dua-dua, itu namanya penyesat. Jadi Bu Darni ini dia terima dua-duanya dalam hidup keberagamaannya. Dia terima agama Yahudi, diterima juga agama Kristen. Makanya dia menjalankan syariat Taurat tapi menyembah kepada yang bukan Tuhan. Kan aneh. Lembutkan hatimu Bu Darni. Jangan kau membantah dalilmu. Jangan karena mau dianggap benar, so paten. Wah, yang Yahudi kami lakukan,
Yang Paulus ajarkan kepada Roma, kami juga lakukan. Pret. Kitabnya sendiri dibantah. Jika kamu, dikatakan nih, Kolose 2 nomor 16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Berarti ketika ada Musa mengajarkan jangan makan ini, jangan minum ini, jangan kau menghukum dirimu dengan ucapan itu. Atau mengenai hari raya, Sabat, harus kau pelihara Sabat. Loh, kata Paulus jangan lagi kau mau diatur tentang hari raya. Jangan kau mau diatur tentang hari Sabat. Kolose 2 nomor 16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Atau mengenai hari raya, bulan baru atau hari Sabat. Jangan. Memang cuplis. Dalil sudah sangat jelas di dalam kitabnya. Masih juga ingin berpura-pura seperti Yahudi. Serigala berbulu dongki. Ada sudahlah benar nih. Kau saudara saya yang baik. Dalam segi kemanusiaan kita saudara. Tapi dalam hal keyakinan seperti ini, kita sangat jauh berbeda. Anda terlalu rapuh, ya, terlalu rapuh karena Anda lebih mengutamakan membodohi diri Anda sendiri. Paulus mengatakan jangan lagi kau mau diatur tentang hari Sabat, jangan. Kalau kau masih diatur tentang hari Sabat, berarti kamu masih meyakini ada kebenaran dalam hukum Taurat. Nah, kalau kamu masih meyakini ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus, Cak Kangkung. Sudah terlalu akut kalau Bu Darni ini, Bunda. Berat. Iya, emang berat. Yesus datang menghakimi dunia. Memang betul. Dia datang menghakimi dunia. Tapi penghakimannya itu berdasarkan tentang ajarannya yang pernah disampaikan kepada Bani Israel. Di mana itu tertulis? Yohanes 12:48. Itu. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, maka dia telah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah kukatakan kepada mereka. Itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Haleluya. Haleluya. Perkataanku selama aku penginjilan, itulah perkataan yang kelak jadi hakim. Jadi kalau ada yang mengimaniku bukan berdasarkan perkataanku dahulu, maka aku akan berkata kepadanya, enyahlah, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu diterangkan di dalam Al-Quranul Karim juga hal yang sama. Jadi tidak ada keraguan. Yesus datang di akhir zaman. Nabi Isa datang di akhir zaman. Mengajarkan kemudian untuk beriman kepada Allah pencipta langit dan bumi. Kedatangannya untuk mematahkan salib. Apa maksudnya mematahkan salib itu? Bukan dia ke gereja kemudian untuk membantai salib-salib, membakar, mematahkan. Tidak. Mematahkan salib itu artinya adalah mematahkan argumentasi kepercayaan, keyakinan iman orang-orang yang mengatakan keselamatan itu karena adanya penyaliban. Jedar. Bagaimana bisa penyaliban itu bisa diterima? Sementara Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah engkau melakukan hukum Taurat dan mengajarkan segala perintah yang ada di dalamnya kepada orang lain. Perintah yang ada di dalamnya adalah jangan kau membunuh. Yesus salah satunya. Berarti tidak ada penyaliban itu karena itu dilarang. Kenapa susah kali kalian waras? Kenapa? Karena yang mencengkeram di dalam benak Ibu Darni itu adalah sibilisis yang berambut pink dan berkonde warna ungu. Susah diajari.
Kalau yang berambut pink yang berkonde itu bukannya si Bom Bom yang pakai wig warna kuning itu, Gurunda? Iya juga sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam Kang Satria, warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Keren Kang, Bang. Mantap. Dapat tambahan ilmu lagi kami. Masya Allah. Jadi, adakah kebenaran dalam hukum Taurat? Ada. Maka sia-sialah kematian. Memang bagi kami umat Islam untuk apa? Maka talu masalah bumi sia-sia. Sementara kalau Anda masih menjalankan hukum Taurat, berarti sia-sia kematian Kristus. Tanya orang Kristen, boleh nggak kalian membunuh? Nggak boleh bang. Kan larangan membunuh itu adanya di Taurat. Ya iya, makanya kami tidak membunuh karena ada. Berarti kamu masih mengharapkan kebenaran. Kalau begitu sia-sia kematian Kristus. Kamu berzina, nggak boleh bang. Kenapa? Karena perintah Taurat, jangan berzina. Kamu bersaksi dusta, enggak. Kenapa? Karena kamu dilarang. Lah, berarti kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kalau begitu sia-sia kematian Kristus. Berarti lebih benar Islam dong kalau gitu. Umat Islam tidak menerima kematian Isa alaihissalam. Justru umat Islam membantah kematian itu karena tak ada gunanya bagi iman kami. Yesus atau Isa al-Masih mati supaya apa? Supaya dosa-dosa kami ditebus. Pret. Nggak ada konsep itu di Islam. Nabi Isa kami imani. Isa mati disalib demi untuk menebus dosa waris. Pret. Nggak ada konsep itu di agama kami. Nabi Isa mati disalib supaya kami kemudian punya dosa-dosa ini ditebuskan. Pret. Nggak ada dalam iman kami. Nabi Isa alaihissalam kemudian mati demi untuk membebaskan kami dari hukum Taurat. Pret. Nggak ada dalam konsep agama kami. Jadi bagi kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adindaku tersayang, Masya Allah. Berarti kematian Isa bagi kami, kematian Kristus bagi kami itu tak ada gunanya bagi kami. Pret. Nah ini yang bermasalah di kalian. Kalian mengatakan Yesus itu mati untuk menebus dosa kalian. Bahkan dikatakan untuk menebus dari kutu hukum Taurat. Jadi apapun yang menjadi larangan dalam Taurat itu boleh kemudian kamu lakukan. Dan jangan lagi kau katakan kami harus melakukan itu. Karena kapan kalian mengatakan kami harus melakukan itu, maka sia-sialah kematian Kristus. Kenapa? Kamu menyembah siapa? Kami menyembah Tuhannya Yahudi. Loh, kenapa kau menyembah Tuhannya Yahudi? Ya karena itu perintah. Loh, berarti kamu masih mengharapkan kebenaran dari perintah itu. Ya iya dong. Ya sia-sia dong kematian Kristus. Mana yang betul? Mana yang betul? Kalau kalian sudah menerima nih, aku kasih data ya, kasih data. Coba saya baca pelan-pelan. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Tuhan. Jika kamu bukan lagi hamba Tuhan, lalu kamu apanya Tuhan Cahayu? Kalau kamu bukan lagi hamba Tuhan, bukankah itu artinya kamu partneran dengan Tuhan? Dan kalau kamu bukan lagi hamba Tuhan, tapi yang kami lihat, tiap hari kamu menghambakan diri. Pertanyaannya muncul dari timur, dari barat, dari selatan, utara, dari bawah, dari atas, dari samping, kiri, kanan. Pertanyaannya, lalu kamu menghambakan diri kepada siapa? Mak Rombeng. Kau menghambakan diri kepada Tuhan? Enggak.
kami bukan lagi hamba Tuhan. Tapi tiap hari kami melihat kau menghambakan diri. Lalu kau menghambakan diri kepada siapa, Cak Ayu? Di luar Setan. Tuhan ada juga yang minta disembah. Di luar Tuhan ada juga yang minta diibadahi, Cak Ayu. Jikalau kamu bukan lagi hamba Tuhan, tapi masih menghambakan diri, lalu kamu menghambakan diri kepada siapa, Mak Rombeng? Jadi kamu bukan hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris. Oleh karena Theos, Dewa, Tuhan, Yahweh, God. Bukan hamba lagi. Berarti mereka ke gereja hari Minggu itu menghambakan diri kepada siapa coba? Sia-sialah kematian Yesus, Bang. Kalau mereka menyembah Tuhan yang benar, maka sia-sialah kematian Yesus. Masya Allah. Iya, betul. Betul itu. Kalau mereka tidak berzina. Coba kita baca kemudian 10 hukum. 10 hukum aja. Hukum Taurat. Kita baca kemudian satu-satu pelan-pelan. Kalau mereka masih menjalankan 10 hukum Taurat ini, maka itu menandakan bahwasanya mereka dengan kata lain menapihkan kemudian kematian Kristus untuk mereka. Nah, ataukah memang, ini pertanyaan, bukan kita mengambil kesimpulan, ataukah memang mereka ini kemudian mencoba untuk mengelabui dengan berpura-pura mentaati hukum Tuhan, padahal sebenarnya mereka itu hanya tampilan saja. Ya kan ya? Itu pertanyaan, bukan kita simpulkan. Betul, Nah, Bang. kita lihat di dalam Keluaran 20 itu ya kan ya? Ya kan ya? Keluaran Keluaran 20 kan? tentang Keluaran apa, Bang? 20 kan? Kalau saya 10 bawanya hukum. Matius 20. Oh ya, Keluaran 20 ya, betul. Dikatakan di situ mengucapkan segala firman, Akulah Tuhan Elohim yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Jangan ada padamu ilah lain. Nah, jangan ada padamu ilah lain. Pantas aja mereka mengilahkan ilah yang lain. Jangan membuat bagimu patung. Pantas aja mereka membuat patung Yesus. Ya kan? Jangan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Pantas saja mereka menyembah kepada anak Maria. Kan itu. Jangan menyebut nama Tuhan Elohimmu dengan sembarangan. Pantas saja mereka menyebut nama Tuhan dengan nama Yesus. Iya kan? Kuduskanlah hari Sabat. Pantas saja mereka ibadah hari Minggu. Ini mereka harus mempertanggungjawabkan kemudian data-data yang ada dalam kitab mereka. Jadi kalau dikatakan bahwa jika kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka Yesus Kristus lepas dari kamu. Jika ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ketika kemudian mereka diajarkan, orang-orang Yahudi, kenapa diperintahkan orang-orang Yahudi? Hormatilah ayah dan ibumu, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan berzina, hormati ayah ibumu, jangan membunuh, bla 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 bla. Ini perintah kepada siapa? Kepada hamba, bukan? Iya kan? Ketika mereka sudah mengatakan kami bukan lagi hamba, bahkan dikatakan dalam Galatia 5 nomor 1, jangan lagi kamu mau diperhamba, karena Kristus telah memerdekakan kita dari kuk penghambaan. Berarti perintah-perintah penghambaan ini, perintah yang ditujukan kepada hamba-hamba Tuhan ini tidak boleh lagi mengikat mereka. Apakah dengan begitu jangan membunuh? Akibatnya karena tidak terikat lagi sebagai hamba, boleh membunuh.
Apakah begitu? Bisa jadi kan? Jangan bersinah karena mereka lagi bukan hamba, karena jangan bersinah itu hanya perintah kepada hamba. Ketika dikatakan jangan bersinah karena mereka bukan lagi hamba Tuhan, mereka sudah dimerdekakan dari penghambaan, maka apakah itu berarti mereka sudah bisa bersinah? Jangan mencuri, tapi karena mereka bukan lagi hamba Tuhan, maka aturan jangan mencuri itu bukan lagi untuk mereka karena mereka bukan lagi hamba Tuhan. Bukankah begitu? Berarti mereka bisa mencuri. Jangan bersaksi dusta. Oh, apakah bukan karena mereka lagi hamba Tuhan sehingga mereka melakukan kesaksian-kesaksian dusta di mana-mana? Apakah? Itu pertanyaan, bukan kesimpulan. Jangan mengingini rumah sesamamu. Apakah ini yang menjadi tolak ukur sampai mereka menjajah kemudian kemana-mana untuk kemudian memperluas ke wilayah kekuasaan dan seterusnya? Apakah ini pertanyaan? Karena mereka ternyata bukan lagi hamba Tuhan. Hukum Taurat itu tidak membawa kepada kebenaran. Jika kamu masih mengharapkan kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Itu dalil. Sekarang permasalahannya adalah antara Yahudi dan Kristen. Siapa dua golongan ini salah satunya yang memegang hukum Taurat? Itu dulu. Kalau dikatakan Kristen, kenapa mereka menerima pembunuhan? Pembunuhan bukan pembunuhan manusia biasa. Tuhan, separuh Tuhan katanya. Sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia dibunuh. Sedangkan dalam hukum Taurat, jangan kau membunuh. Nah, boleh nggak dibunuh Yesus menurut hukum Taurat? Tidak boleh. Tetapi karena mereka mengatakan tidak ada lagi kebenaran dalam hukum Taurat selain Kristus, ya mau tidak mau mereka harus memilih di antara keduanya. Karena kalau orang masih memegang teguh perintah hukum Taurat, tidak mungkin dia menerima penyaliban, tidak mungkin. Karena yang disalib menurut hukum Taurat adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Silakan, host, moderator. Ya, ini ada Ajo. Selamat pagi, Ajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ajo, ada yang mau disampaikan, Bang? Aku mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Zuma, semoga sehat selalu. Oh, Amin, amin, amin. Doa yang sama, Bang. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, teman-teman Kristen yang mau diskusi lagi silahkan naik ke atas ya. Kalian hanya bertanya aja di sini ya sekarang. Silahkan. Ini temanya, adakah kebenaran dalam Taurat? Wah, ini keren nih. Ayo. Tadi udah berapa pasien yang minta naik? Semuanya ya cuma Budani doang yang ngeyel. Malum ya, menghadapi perempuan susah. Ras terkuat di dunia ini, kita harus banyak mengalah kalau soal perempuan mah. Ya, jadi dari narasi dari Bang Zuma tadi, saya bisa menyimpulkan bahwasanya Kristen ini ajarannya bersumber dari ajaran Paulus dan dia itu adalah bagian daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Kita berawal dari mengambil data di Matius 12 nomor 38 tentang tanda Nabi Yunus yang diberikan kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu tanda Nabi Yunus ini dibawa keluar dari Yerusalem dengan mengarungi lautan menjelajah daratan di Matius 23 nomor 15. Lalu mereka menyesatkan satu orang saja untuk diajarkan tanda Nabi Yunus. Mereka-mereka ini mengajarkan tanda Nabi Yunus di luar dari Yerusalem. Siapakah yang menjadi buah hasil pengajaran mereka? Kristen yang mengimani anak manusia tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Betul demikian Bang Juma? Betul sekali. Betul sekali. Betul. Ada hal Tambah lagi menarik ilmu saya, ini, Dinda Erik. Dirimu bisa buka kitab Wahyu? Insya Allah bisa Bang. Wahyu berapa? Iya. Wahyu 12 nomor 9. Wahyu 12 nomor 9.
Oke bang. Coba dibacakan situ. Perikopnya Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Sorry. Wahyu Sorry. Matius. 12. Wahyu 12:9 ya. Oke. Ini kan perang naga ya bang ya, kalau nggak salah ya. Iya. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Oh, kejam. Betul nggak Seperti di anak situ? manusia yang dikubur. Terjemahannya betul nggak itu dilempar ke bumi? Di situ dilempar ke bumi bang. Dilemparkan ke bumi. Dilemparkan ke bumi, dilemparkan ke tanah kan ya. Di situ kan Iya, bersama-sama tulisnya dengan malaikat. G itu artinya tanah. Berarti dilemparkan ke tanah. Nah, apakah betul di situ menyesatkan seluruh dunia? Betul bang. Coba Ular original tua itu teksnya. menyesatkan dunia. Original Saya nggak bisa, teksnya. Saya nggak pinter. Original teksnya kata dunia di situ asalnya adalah aikomene. Siap. Oh, oikomene. Abang izin. Sabar. Aikomene itu adalah kerajaan Romawi. Berarti terjemahan yang sebenarnya adalah naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau satan yang menyesatkan seluruh kerajaan Romawi. Bukan seluruh dunia, tapi seluruh kerajaan Romawi. Karena kalau kita berbicara mengenai dunia, dalam bahasa Yunaninya bukan eukumene. Siap. Ayo, ada yang tahu Siap. bahasa Yunani dunia? Izin abang. Boleh bertanya Ya. bang? Tunggu, saya sedang bertanya abangku. Siap. Ada yang tahu bahasa Yunaninya dunia apa? Kosmos. Kosmos. Sedangkan yang ada di dalam Wahyu 12 nomor 9 bukan kosmos, tetapi aikomene. Aikomene itu adalah persatuan gereja-gereja yang ada di Roma sana. Silakan Anda buka Google, apa itu aikomene. Aikomene itu adalah persatuan gereja-gereja yang ada di Romawi. Berarti yang dimaksud Wahyu 12 nomor 9 ini, naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau satan yang menyesatkan seluruh aikomene. Seluruh aikomene artinya tadi Matius 23 nomor 15 itu. Yang berangi lautan, menjelajahi daratan, dan seterusnya dan seterusnya. Oke? Ya, pas bang, pas. Ya. Dikeluarin. Nice Tree ini Muslim apa Kristen bang? Mau dikeluarin. Kalau dikeluarin aja. Apa sih? Saya cuma bertanya. Muslim apa Kristen bang? Ditanya bang, Muslim apa Kristen? Ateis saya bang. Ateis? Aduh, bentar bang, bentar bang. Siap. Cih, Kenapa gitu? ateis dia bang. Mau debat apa sama ateis? Bisa jadi dia oten tapi malu ngaku. Atau takut ditanya tentang agamanya. Malu, ngomong Kristen mungkin malu ya. Jadi ngaku-ngaku ateis. Mereka ini emang serigala berbulu domba. Boleh
menyamar jadi apapun. Kalau di musik kan nggak boleh itu. Ayo teman-teman Kristen aja yang naik. Teman-teman moderator silakan dinaikin yang oten aja, yang mau berobat ya. Ateis segala pengen naik. Bu Dani tidur aja, Bu Dani, jangan nongkrong terus di sini. Nanti kerasukan rambut pink. Naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau satan, menyesatkan seluruh Aikoumene. Bangsa-bangsa Roma ya. Iya. Jadi ya Bang Da, saya pun juga sudah 3 hari membawa materi tadi, Matius 12 itu dengan Matius 23 di Komal-Komal Oten. Saya nggak sampai pada poinnya langsung di-kick saya. Padahal saya runut itu, saya sudah runut itu kan. Awalnya saya tanya, pemahaman kalian tentang ahli Taurat dan orang Farisi itu apa? Mereka menyatakan bla 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 bla, bahasa mereka itu menentang ajaran Yesus. Nah, barulah saya mau bergelit di ayat tadi. Tapi nggak sampai habis saya langsung diturunkan. Karena mereka tahu sebenarnya apa tujuan dan maksud saya menyampaikan 2 ayat itu. Tapi karena belum sampai poin, takut mereka terguncang keimanannya, akhirnya saya diturunkan Bang. Itulah yang terjadi kalau kita ke komalnya mereka. Giliran kita punya komal sendiri, mereka nggak datang, karena mereka kalau di komal kita mereka nggak berkuasa mengkick kita gitu loh. Kalau di komal mereka kan mereka bisa leluasa memute, mengkick kita juga. Betul Bang, kita nggak berdaya di komal mereka. Iya. Padahal kita mengajak mereka untuk berdiskusi secara ilmiah kan, pakai data. Betul. Tapi mana mau mereka nerima kan ya? Nggak mau Bang. Dan mereka juga sulit untuk menerima kebenaran itu sendiri. Apesnya kebenarannya, data yang kita sajikan itu berasal dari kitab mereka sendiri, nggak mau terima gitu. Ini bola ya, ada pertandingannya bola. Siapa yang main? Nggak tahu saya Bang. Ayo teman-teman Kristen, ayo silakan naik yuk. Kenapa takut kalian takut murtad ya? Takut mu'alaf ya? Kalau kami kan diajarkan oleh Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, Allah itu memerintahkan kami agar menjaga diri kami serta keluarga-keluarga kami dari api neraka. Karena kami kasihan sama kalian, kami hadir di sini untuk membawa kalian ke jalan yang benar. Betul. Jelas tadi Bang Juma menerangkan bahwasannya tidak ada ketika kalian mengharapkan kebenaran menjalankan hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus di tiang salib. Jadi kalian memang ini sudah disetting, sudah diatur untuk berdosa. Kalau kalian melakukan kebaikan, itu gak ada gunanya.
Sia-sia kematian Yesus di tiang salib. Kalau masih melakukan kebaikan Kebaikan. berdasarkan hukum Taurat. Iya betul itu. Menurut pengakuan Paulus, kamu keluar dari kasih karunia. Wah, Betul. mantap kali, Bah. Kamu Lanjut, tidak akan Indah, lanjut. dipermuliakan oleh Allah. Kamu tidak akan dipermuliakan Ke oleh Allah belakang dulu Bapa. saya. Siap, Bang Dan. Contoh kecil aja. Ketika aku Paulus menyatakan dengan pasti, jika kamu menyuratkan dirimu, maka Yesus itu tidak berarti bagimu. Itu hukum terkecil aja. Itu hukum terkecil. Artinya kalau kamu menyunatkan dirimu dan mengharapkan kebenaran ketika kulupmu itu dipotong, maka sia-sialah Yesus mati di tiang salib. Itu sederhana loh kalimatnya. Tapi kenapa sih begitu sulit kalian untuk menyerap kebenaran di dalam Bible kalian sendiri? Bahwasanya ajaran Paulus itu bukanlah murni ajaran Tuhan. Paulus itulah yang digolongkan ahli Taurat dan orang Farisi, wahai saudaraku. Ketika mereka diberikan tanda Nabi Yunus oleh Yesus. Lalu tanda Nabi Yunus ini mereka bawa keluar dari Yerusalem dan diajarkan kepada orang. Diajarkan kepada orang. Siapa yang mengimani coba? Ajaran apa itu? Ajaran Kristen. Yang membawa ini adalah angkatan jahat dan tidak setia. Simple dan sederhana. Kalau mau menggunakan akal dalam baca Bible, jangan pakai iman, jangan pakai doktrin. Ujung-ujungnya tetap Yesus itu Tuhan. Kalau di mereka itu, Bang Erik, nggak perlu punya akal, yang penting imani aja. Akal Ya, nomor betul, Kang. sekian. Akal di nomor 3 Soalnya tadi kan saya debat dengan pendeta juga, kata pendeta, ya gitu. Jadi otoritas yang paling tertinggi di mereka itu bukan isi Bible, melainkan dogma gereja. iman Dogma dan kasih gereja, karunia. dogma gereja yang diimani gereja. sama mereka. Nah, Coba itulah kalau Kang mereka yang mengimani dikatakan. ayat Bible-nya, pasti pada mualaf semua. Itulah yang dikatakan Matius 23 nomor 15. Mereka inilah korban yang dikatakan Yesus 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat dan orang Farisi tadi. Paulus mengajarkan tanda Nabi Yunus, tapi tidak menuhankan Yesus. Nah itu. Hanya sekedar Yesus ini diutus ke dunia untuk dikorbankan atas segala dosa-dosa. Hanya itu saja. Lalu mereka kenapa dikatakan 2 kali lebih jahat? Bapak gereja ini mengajarkan ketuhanan Yesus. Nah, betul tadi Kang, betul itu. Ya, namanya juga ajaran ini, Pak Erik, ajaran sulap ya. Bebas. Simsalabim. Bagi pesulap itu bebas itu. Ajaran simsalabim. Iya. Yang penting main sulap aja udah. Buat para pemain sulap, silakan naik ke atas. Kalau ada yang mau berobat ya, mau diskusi silakan. Si rambut jagung jangan naik lah. Sakit telinga, suaranya sakit kalau diskusi sama si rambut jagung telinga. Tapi masih lumayan lah, kalau udahnya masih lihat daripada si Rasmi mending. Ya Kayak kemarin juga aku orang lewat Batak udah tokonya kan. ini saya purba ini. Bu Darni, ditengoknya aku, yang dilihatnya noleh dia ke aku. Begitu aku balik 5 menit kemudian udah hilang dia. Tapi lucu benar ini lucu. Kalau live sendiri dia mic-nya gede, ditelan sama dia.
Dia suka yang gede-gede dia. Minyo gede dia. Sampai ketutup mukanya sama mic. Ayo teman-teman Aliteng, naik lagi sini. Ini temanya keren nih, bagus temanya nih. Adakah kebenaran dalam Taurat ya? Dalam Torah. Tapi nggak ada yang mampu. Tadi udah berapa otennya? 5 oten. Nggak ada yang mampu. Ada yang mampu, Kang. Pasti itu. Jelas ajaran Bapa Elohim dengan ajaran Paulus itu berbeda. Di dalam kitab Mazmur Kontradiksi diterangkan semua. bahwasanya Mazmur 37 nomor 28, sebab Tuhan mencintai hukum-hukum yang pernah diturunkan oleh para nabi. Mencintai. Tapi justru Paulus menyatakan hukum Taurat itu adalah suatu kutukan. Gara-gara hukum Taurat orang berdosa. Ketika hukum ditambah, maka manusia makin bertambah dosanya. Roma 5:20. Ajaran kasih itu adalah di mana manusia diwajibkan untuk mengerjakan, melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Ulangan 11 nomor 1. Itulah ajaran kasih kepada Tuhan. Kepada manusia bagaimana caranya? Mengajarkan orang untuk mentaati apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada manusia. Dari hukum Taurat tersebut. Itu ajaran kasih. Tapi ajaran kasih pun udah kalian sulap. Astagfirullah. Orang Islam tuh cerdas-cerdas karena kami diperintahkan untuk berpikir, untuk berakal, dan diperintahkan membaca. Iqra, 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 baca, 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 baca. Baca, dipahami, dan dimengerti. Kalau orang Islam, Bang Erik, emang berpikir, emang cerdas-cerdas, emang punya akal. Emangnya mereka pohon aja diinjili sama mereka beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Diinjili sikir berapa sikir sikir berapa tuh pohon aja di. Makanya kalau kami mengutarakan satu ayat, kalian pasti bertanya, di mana itu ayatnya? Karena kalian memang tidak diajarkan untuk membaca. Kalau kami membaca kami, makanya kami mengerti isi Bible kalian. Betul. Tak ada satupun Kristen yang pernah membaca kitabnya dari kejadian, kecelakaan, kematian, kerusakan, kehancuran, kehamilan, sampai kebuntingan. Gak ada. Satupun gak ada. Gak akan selesai kalian membaca itu. Gak akan ada ya. Ya paling pun ada satu orang, 2 orang. Ya, akhirnya dia mualaf. Kalian dilarang sama bapak gereja kalian, sama pendeta untuk membaca kitab keseluruhannya. Yang diambil hanya ayat-ayat penting. Itu pun hanya kitabnya Paulus yang dibacakan kebanyakan. Pan naik aja ke atas, Pan. Udah saya jambak ya. Silakan naik ke atas. Kalau mau diskusi ya. Jangan nyepam di bawah. Diskusi ya, jangan menghujat gitu. Ini bukan zamannya lagi Facebook, kawan. Nggak zaman typing. Nggak zaman WA-nya lagi kan. Kalau WA kan bisa PN enak nyerocos apa gitu kan. Iya. Itu Kenapa sih mereka ini begitu naik langsung nyerocos, begitu naik langsung nyerocos? Kenapa ya? Ada kendala apa dengan isi kepalanya mereka ini? karena nggak berilmu itu, Kang. Coba kalau mereka berilmu, mereka pasti beradab. Ilmu itulah yang kemudian menjadikan orang beradab. Betul nggak, Kang? Iya, betul. Tapi alhamdulillah ya, selama saya mengikuti dunia debat kayak gini, nggak ada satupun debater muslim atau orang muslim yang murtad itu gara-gara ketuhanan, nggak ada. Kecuali antara perut dan di bawah perut. Contoh siapa itu? Si BAB atau siapa? Itu kan karena perut sama di bawah perut itu.
ternyata terbongkar mereka itu bersundal ya. Keren kan? Keren. Udah muka pas-pasan, muka kismin ini, mukanya kismin kalau dia kan. Sama Saifuddin Ibrahim juga gitu, sama. Perut dan di bawah perut. Tapi kasihannya Saifuddin ini sekarang, dia capek-capek nyari duit sampai dia mulung-mulung, mungut-mungut barang-barang bekas di Amerika. Betul. Sekarang Barang bekas. kirimin kampungnya, istrinya malah ngamsal. Tahuan kan, sampai dia ngoceh-ngoceh curhat di Facebook, curhat di YouTube Saifuddinnya. Kasihan. Sama kayak si Lina Wijaya jadi pesundal Kudus ya. Pesundal Waduh, gereja. itu parah lagi itu. Dia itu suami masih punya. Dia nyari-nyari belondong cowok-cowok muslim untuk dimurtadkan. Nggak berhasil tapi. Malah aib dia sendiri kebongkar, akhirnya sama suaminya retak hubungan rumah tangganya. Sama anaknya diusir, sampai nangis-nangis kan, mampus. Kata dia apa coba? Kalau berzina nggak apa-apa, masih bisa diampuni dosa kita. Kan sedeng. Itu tadi. Kan itu bagian daripada hukum Taurat. Jadi mereka tidak dibenarkan untuk menjalankan itu. Ketika dilarang berzina, ya kan? Lalu mereka tidak melakukannya, berarti mereka mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Jadi mereka harus melakukannya, Kang. Berjon-jon. Harus melakukan. Karena apa? Karena ada tertulis juga harus ngamsal. Harus Mau nggak ngamsal. mau, harus ngamsal. Ngamsal kan sebagian dari Sayang iman dong. bagi mereka. Sayang dong darah yang keluar, yang muncrat dari perut Yesus setelah ditombak tentara Romawi kan. Iya. Kan sayang itu. Darah itulah yang kemudian menjadi penebus dosa kalian. Jangan kalian sia-siakan kematian Yesus. Berzina aja kalian, menyembah Tuhan yang lain aja kalian, membunuh aja kalian, nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu. Ayo berdosa aja kalian, nggak apa-apa kok berdosa. Karena jawabannya ada jelas. 1 Yohanes 2, nomor 1 dan nomor 2. Di situ dikatakan, hai anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kalian agar kalian tidak melakukan dosa. Tetapi apabila ada seseorang yang melakukan dosa, ada Yesus yang akan menjadi perantara kamu kepada Bapa. Dia adalah pendamai segala dosa-dosamu. Segala itu berarti seluruh. Apa yang kamu kerjakan, contohnya kemaksian di muka bumi ketika kamu hidup, maka itu akan dihapuskan, akan didamaikan dosamu dengan Bapa. Bukan hanya dosa Kristen saja, dosa seluruh dunia. Jangan dong. Kurang-kurangin nenekmu main ini ya, main ML. Kita pakai data. 1 Yohanes 2 nomor 1 dan nomor 2. Nah, kalau dua data itu ya kita angkat, jelas neraka itu sudah dikunci rapat. Jadi tidak ada lagi yang masuk ke sana. Iblis pun dimasukkan ke dalam surga. Kita nggak menyimpulkan loh. Seperti itu rangkaian kalimatnya dalam kitab kalian. Masih mau kalian jadi Kristen? Maulah enak, nggak ada syariat, nggak ada aturan, nggak ada perintah, nggak ada apa-apa, tinggal ibadah seminggu sekali, pargoy, sambil minum tua, udah, ampuni dosanya. Gimana nggak enak? Nggak ada barang-barang haram, dilabrak semuanya, boleh berzina, boleh ngelakuin Ya, itu apapun. tadi, Kang. Ya enak lah bagi mereka. Di lingkunganku tuh ada beberapa gereja lah, ada HKBP, ada GKPS. Yang aku sering melintas dulu di HKBP gitu. Di situ bahkan ada namanya banda haram, minuman keras, coba.
di tempat ibadah. Nah, meskipun nggak di depan mimbar, yang paling tidak jaraknya itu hanya ratusan meter aja, bukan kilo. Hanya 100-200 meter aja. Ya, kalau kita kan tidak boleh seperti itu dalam masjid. Nggak boleh. 40 meter lah, 40 kilometer lah. Itu berapa meter itu? Baru bisa. Bayangkan coba. Di gereja ada minuman keras. Tempat menyembah kepada Tuhan. Tapi di samping itu kalian minum-minum. Berteman dengan setan. Betul. Makanya Bang Erik, saya sekarang buka kalau misalkan ya ada gereja yang mau dijual ya, yang udah gulung tikar, silakan hubungi ke saya Bang Erik. Nanti insya Allah saya juga buka jual beli gereja ya. Nanti saya beli itu, saya sadatkan gerejanya gitu kan, saya mualafkan gerejanya. Tapi itu harus di ini dulu Bang Erik. Saya harus cara ngebersihinnya, saya harus mendatangkan belambir, harus disemprot dulu sama belambir, gitu kan, tembok-tembok. Takutnya ada lendir yang nempel itu, jorok itu, najis itu, nggak boleh pakai sholat itu. Iya gitu. Ya bagi teman-teman kalau ada yang lihat gereja gulung tikar mau dijual, hubungi ke saya ya, hubungi ke saya langsung. Nanti saya mualafkan gereja yang saya sadatkan ya. Insya Allah nanti teman-teman juga pasti. Cuma beratnya itu harus dikelupas dulu kan si temboknya kan, si catnya dicat ulang, pakai belambir, kan pasti banyak lendir itu yang nempel di tembok. Amis, jorok. Jorok lah. Kamar mandinya pun jorok, Kang. Masih panas, kotennya masih panas. Kamar gua kalau udah ngebuli kan pasti bakal ketahan. Kamar mandinya pun jorok. Coba kamar mandinya, toiletnya pun jorok. Jorok. Pokoknya jangankan kamar mandi. Kamar mandinya sendiri itu pasti itu bau amis itu. Iya. Nah, kalau gereja HKBP itu kan biasanya kan ada supo godangnya, Kang. Tempat ini, tempat apa, tempat orang-orang pesta gitu kan. Ya kalau namanya orang pesta Batak itu pasti identik dengan minuman keras, paling tidak tua. Betul. Bayangkan masih dalam satu lingkungan Makanya gereja. kata saya juga kalau mau kita sahadatkan itu gereja harus sewa belambir, semprot, Beri. Bahaya itu, harus dipakum kuliner kan, takut yang pada nempel gitu di itu berserakan itu. Yang hitam-hitam itu ya keriting, pasti berserakan itu. Jamin. Iris nih, kuping saya kalau nggak berserakan tuh. Iris kuping saya jamin tuh. Nggak ada makanan. Parah kan? Parah. Sebegitunya keimanan kalian terjadi. Silakan naik lagi. Ini Coba temanya kalau keren. sekali-sekali masuk ke masjid. Cobalah sekali-sekali masuk ke masjid. Bagaimana situasi di dalam ruangan tempat ibadah kami itu? Bagaimana Bersih. situasi ruang? Kalau di masjid itu bersih. semua. Walaupun masihnya jelek, Bang Erik, tapi tetap keasliannya, kebersihannya itu tetap terjaga kalau masjid. Masya Allah. Adem. Harumnya itu benar-benar semerbak, harumnya nggak bau amis kayak di tempat parkir. Parah ini. Kadang nggak cebok juga, Kang, nggak cebok masuk ke tempat ibadah. Iya. Pasti itu bau sarupaning, cek orang Sunda namanya sarupaning bang bauan ada di situ. Ya bayangin aja masuk ke gereja, sepatu nggak dilepas kan, udah nincak tai kebo, timuning ya, ucing. Tahu. Lagi makan aku akan. Oke. Harusnya tempat ibadah